Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai asesmen nasional. Seperti yang telah ditulis pada slide, ini adalah presentasi pengimbasan dari pelatihan asesmen nasional yang saya ikuti di SIM PKB Kemendikbud. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar. Bagaimana cara mengukur mutu sistem pendidikan melalui asesmen nasional? Peningkatan mutu diukur dengan keberhasilan sistem pendidikan melalui pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karena tuntutannya adalah siswa menguasai kecakapan hidup abad 21 yang meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Apa saja yang diujikan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional mengujikan 3 hal. Yang pertama adalah AKM yang terdiri atas literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Survei karakter dilakukan untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Adapun survei lingkungan belajar dilakukan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Siapa saja yang mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah murid, guru, dan kepala satuan atau kepala sekolah. Murid sebagai warga belajar diutamakan untuk peserta dari kelas 5, 8, dan 11. Adapun bagi pendidikan kesetaraan, siswa yang dimaksud adalah kelas 6, 9, dan 12 bagi yang memerlukan. Dan setiap siswa atau setiap peserta akan mengerjakan AKM, yaitu literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru juga mengikuti asesmen nasional. Akan tetapi, guru hanya mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Demikian juga dengan kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan juga mengerjakan asesmen nasional. Namun, hanya survei lingkungan belajar saja dan dilakukan secara mandiri. Adapun alokasi waktu asesmen nasional bagi siswa adalah bagi SD atau MI dilaksanakan tes literasi selama 75 menit di hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan survei karakter selama 20 menit di hari yang sama. Di hari kedua, siswa SD atau MI mengerjakan tes numerasi selama 75 menit yang dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Bagi siswa SMP atau MTS atau MA atau SMA atau SMK, di hari pertama, para peserta mengerjakan tes literasi selama 90 menit yang dilanjutkan dengan survei karakter selama 30 menit. Di hari kedua, para siswa mengerjakan tes numerasi selama 90 menit,
Kemudian dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Berikut ini adalah komponen AKM. Pada literasi membaca, yang akan diujikan adalah konten teks informasi dan teks sastra. Adapun proses kognitifnya meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sementara itu, konteksnya meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada tes numerasi, konten yang diujikan meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Adapun tes ini merupakan proses kognitif yang meliputi pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Bentuk soal dari AKM atau Asesmen Nasional adalah pilihan ganda yang membutuhkan satu jawaban benar saja, pilihan ganda kompleks yang membutuhkan jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan, isian singkat, dan non-objektif atau esai. Hasil asesmen nasional dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Adapun pemanfaatan hasil asesmen nasional adalah sebagai berikut. 1. AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran. Namun, pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran. Selanjutnya, pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Kemudian guru diharapkan dapat menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi murid. Demikian presentasi pengimbasan dari proses pembelajaran asesmen nasional yang telah saya jalankan. Terima kasih.